Oke, kalau pada pertemuan video-video sebelumnya kita membahas pemecahan masalah dinamika rotasi menggunakan hukum Newton 2, maka pada kasus bidang miring itu spesial, kita bisa menyelesaikannya menggunakan hukum kekekalan energi. Hanya berlaku untuk bidang miring. Oke, pada kelas 10 tempo dulu ya, waktu masih kelas 10 kita sudah membahas ya, sudah pernah dibahas persoalan pada bidang miring itu bisa diselesaikan menggunakan hukum kekekalan energi ya, apabila syaratnya bendanya itu tidak dianggap menggelinding tapi dia hanya meluncur saja ya, berarti dia tidak menggelinding. Maka kita menggunakan hukum kekekalan energi, di mana EK1 ditambah EPI1 sama dengan EK2 ditambah EPI2. Nah, untuk EK1 karena di sesaat mau bergerak maka dia nilainya 0, dan EPI2 itu karena tidak mempunyai ketinggian lagi nanti dia nilainya juga 0, maka ini menjadi rumus EPI1 sama dengan EK2. Rumus EPI1 rumusnya MGH, EK2 sama dengan rumusnya setengah MC kuadrat. Sehingga untuk mencari, ini ada M ya, kalau ada M kanan kiri boleh kita hilangkan ya. Sehingga rumus untuk mencari V kuadrat sama dengan GH ini dikali 2. Nah, dan V nya itu menjadi akar dari 2 GH. Ini untuk kondisi kalau dia bendanya tidak ada menggelinding. Nah, kalau dia menggelinding tentu ada yang berbeda, yaitu energi kinetiknya. Kalau dia menggelinding, dia energi kinetiknya punya 2 energi, yaitu energi kinetik translasi yang rumusnya setengah mv kuadrat ditambah dengan energi kinetik rotasi yang rumusnya setengah I omega kuadrat. Nah, dimana I ini ya nanti dulu. Berarti kita sekarang kasusnya kembali ke kasusnya, dimana berarti kita langsung pakai rumus yang ini ya untuk kasus yang itu. Berarti EPI1 sama dengan EK2. EK2 nya itu adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, berarti MGH sama dengan energi EK translasi ditambah energi rotasi, berarti MGH sama dengan EK translasi setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, sekarang kita flashback lagi untuk energi untuk momen inersia silinder pejal, karena ini kasusnya silinder pejal, itu adalah, masih ingat ya, setengah mr kuadrat ya, dan omega itu ada kaitannya dengan kecepatan, yaitu apa, V per R. Nah, sekarang kita masukkan lagi ke rumusnya, MGH sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah dikali I nya dengan diganti dengan ini, berarti setengah mr kuadrat dikali lagi dengan omega nya diganti dengan ini, berarti V per R kuadrat. Nah, ini ada R, berarti ini menjadi MGH sama dengan setengah mv kuadrat ditambah seperempat nih ya, setengah kali setengah seperempat mr kuadrat
dikali V kuadrat per R kuadrat. Nah, di semua suku itu mempunyai M, berarti kita bisa sederhanakan, berarti menjadi GH sama dengan setengah V kuadrat, hilang ya M ya, ini hilang, ini hilang, ini hilang ya, karena semua sukunya punya M, ditambah 1/4 R kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Ini R kuadrat berarti bisa kita sederhanakan, berarti tinggal GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah 1/4 V kuadrat. Nah, 1/4 ini boleh kita jumlahkan, berarti itu sama dengan 2/4 ditambah 1/4 V kuadrat ya, sama dengan ini, sama dengan GH kita balik boleh, berarti berarti ini jadi 3/4 V kuadrat sama dengan GH, berarti V kuadrat sama dengan berapa nih? Ini pindah ruas jadi 4GH per 3, berarti V saja sama dengan 4/3 GH di A karin. Nah, inilah rumusnya. Jadi kita bandingkan ya bedanya ya. Kalau ini tanpa menggelinding, kalau ini bendanya menggelinding. Oke. Jadi kalau nanti dia menggelinding pakai rumus yang ini, kalau tanpa menggelinding pakai rumus yang rumus V sama dengan 4/3 GH ini hanya berlaku untuk silinder pejal. Nah, kalau untuk bola pejal atau bola berongga atau silinder berongga, maka kita harus mencarinya seperti ini juga mulai proses. Nah, setelah dilakukan percobaan dengan jalan seperti ini semua, ternyata didapatkan rumus umumnya untuk mencari kecepatan baik itu bola ataupun silinder. Didapatkanlah rumus V sama dengan akar dari 2GH per 1 ditambah K. Ini masih dalam akar ya. Nah, dimana K ini ya, K ini adalah konstanta daripada momen inersianya ya, konstanta dari I atau momen inersianya. Nah, dari mana dapatnya? Nah, kalau misalkan I itu rumusnya mr kuadrat ya kan. Nah, yang di depannya ini adalah K, angka yang di depannya. Kalau setengah berarti K-nya setengah. Nah, kalau ini tadi I-nya kan setengah mr kuadrat nih ya, untuk I silinder pejal. I-nya setengah mr kuadrat, berarti K-nya itu setengah. Nah, coba kita cobakan untuk silinder pejal ya, dengan rumus ini. Untuk silinder pejal dengan ini, K-nya itu kan K setengah, silinder pejal kan, silinder pejal K-nya setengah. Coba kita masukkan ke rumus ini, apakah nanti hasilnya sama. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ya, misalkan akar 2GH per 1 ditambah setengah. Nah, ini menjadi akar dari 1 tambah setengah, hasilnya 2GH 1 ditambah setengah, hasilnya berarti 2/2 ditambah 1/2, akar dari 2GH per 3/2, maaf ya, penyebutnya tetap sama. Nah, 2 ini dinaikkan ke atas ya, menjadi 2 kali 2 4 ya, GH per 3 ternyata sama. Begitu juga nanti untuk menentukan silinder kecepatan apabila bola itu menggelinding dalam bidang miring, baik itu bola berongga ataupun bola pejal, maka kita pakai rumus yang ini. Nah ya, dimana
K-nya itu adalah konstanta dari momen inersianya, dan G itu percepatan gravitasi, H itu ketinggian mula-mula bendanya. Oke, mungkin untuk kasus ini selesai. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Insya Allah kalau mengikuti dengan baik, maka kita bisa memahaminya dengan mudah. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.